Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Suprianjelo dalam dunia pendidikan Islam. Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat soal ataupun baik soal harian, soal pertengahan semester dan soal akhir semester menggunakan Google Form tanpa kertas begitu. Eh, yang pertama kita sudah menyiapkan soal-soal di file kita di Word ataupun boleh hasil downloadan ataupun soal-soal yang sudah kita punya di komputer kita. Yang pertama kita lihat di sini masuk kepada Google Chrome. Nah, Google Chrome kita klik nanti akan muncul. Pastikan komputer Anda nyambung dengan akses internet ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah muncul di sini ada di pojok kanan ada titik-titik sejumlah 9. Nah, nanti kita klik di sini. Nanti akan muncul Drive ya, Google Drive. Bagi Anda yang belum punya Google Drive, buat dulu Google Drive-nya dengan membuka akun ya, Google Drive. Setelah Google Drive muncul, lalu kita klik Google Drive kita. Nah, kalau sudah muncul, kita lihat di pojok kiri atas ada tanda tambah. Ada beranda, ada drive saya, komputer. Nah, kita klik yang tambah baru ya. Kita klik tambah baru. Lalu kita ke bawah. Nanti muncul Google Formulir. Nah, Google Formulir ini kita klik. Oke, kita masuk Google Formulir. Google Formulir tanpa judul. Nah, kita buat dulu judulnya. Ini ulangan harian apa ulangan tengah semester atau akhir semester. Misalnya kita klik ini penilaian harian lah, misalnya penilaian harian maksudnya. Judulnya penilaian harian. Kalau sudah penilaian harian, misalnya kita buat penilaian harian, kita klik deskripsinya. Misalnya penilaian harian, deskripsinya mata pelajaran apa yang akan kita buat soalnya, misalnya IPS ya, mata pelajaran IPS misalnya, ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, lalu kita masuk kepada apa? Di sini jangan lupa ada setelan ya, setelan. Nah, setelan ini harus kita siapkan. Setel dulu. Ini jadikan sebagai kuis karena pertanyaan itu soal itu kuis ya. Kita klik kuis. Kemudian rilis nilai. Setelah dinilai dia akan muncul. Scroll ke bawah. Penanya tak jawab nggak usah muncul, penanya yang jawab benar nggak usah muncul. Kemudian nilai poin munculkan nih ya. Kalau nilai poinnya mau dimunculkan nggak apa-apa, tidak dimunculkan juga tidak apa-apa. Baiknya dimunculkan biar kita mudah langsung menilai anak murid kita. Lalu untuk poin terserah. Kalau misalkan poin itu nya 10, setiap satu soal 10 benar dikasih poin 10. Nah, saya menggunakan 10. Misalkan 1 nggak apa-apa biar nggak ada. Kan saya 10 aja ya. Nah, setelah poin sudah kita tetapkan, lalu kita masuk ke pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kembali. Pertanyaan ini biasanya sebelum mengisi soal, dia mengisi dulu nama atau identitas ya. Lalu dulu nama. Nah, nama dulu ya. Nama ini kita lihat di sini jawaban singkat. Biasanya nama bukan pilihan ganda ya. Kita buat jawaban singkat. Nah, kita cari di atas jawaban singkat. Kalau nama bukan pilihan ganda.
Nah, setelah nama kita klik, lalu kita arahkan wajib diisi. Oke. Karena nama tidak usah dikasih poin. Poinnya kita hapus ya, poinnya. Poin kita hapus. Poinnya kita hapus. Setelah poin kita hapus, selesai. Lalu kita klik yang ini, yang 3 ya. Yang 3, validasi. Validasi ini nanti kita tandai validasi dengan memberikan kalau nama kan bukan angka ya, kita rubah tag jadi tag. Nah, kita rubah jadi tag, kemudian berisi, lalu di sini kita kasih password. Nah, untuk anak-anak guru kita kasih password. Passwordnya misalnya saya menggunakan 1, 2, 3. Setiap anak sama passwordnya 1, 2, 3. Nanti kalau misalkan sudah paham, bisa kita rubah setiap anak tuh passwordnya berbeda-beda, gitu ya. Nanti kalau sudah ahli ya. Oke, kita validasinya apa? Password atau token aja ya, token tidak valid, kasih ininya tidak valid. Jadi kalau salah nanti ada keterangannya token tidak valid, maksudnya password tidak valid. Setelah itu sudah mulai 0, kita lanjut ya ke habis nama. Biasanya kita habis nama kelas, biasanya kalau setiap ulangan itu ada kelas, jangan lupa kelas. Nah, kelas diisi kelas berapa, jangan pilihan ganda, tapi di sini kita drop down, yaitu ke bawah ya, susunan ke bawah. Jadi misalnya ke kelas 6A misalnya, terus 6B, terus 6C, atau 6D. Terus kalau misalkan rombelnya banyak ya bikin sesuai dengan rombel sekolahan tersebut. Nah, kemudian setelah selesai itu wajib diisi. Nah, wajib diisi ya. Wajib diisi. Kita klik wajib diisi. Ya, wajib diisi. Kalau kita mau acak, ya acak. Kalau misalkan setiap anak berbeda-beda, ya acak. Nah, juga nggak apa-apa ya. Baik, kalau sudah, itu kolom identitas sudah, kita beralih ke yang ini, yang balok 2. Balok 2 ini untuk bagian kedua. Bagian 2 ini masuk kita ke soal. Bagian 2 nanti ada deskripsi lagi. Bagian 2 ada deskripsi lagi. Di bagian 2 misalnya kita soalnya pilihan ganda, misalnya A pilihan ganda. Pilihan ganda, kita bikinnya pilihan ganda. Pilihan ganda. Lalu perintah deskripsinya, pilihlah jawaban A, B, C gitu ya. Lalu saya buat huruf kecil dulu. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D, ya, atau D dengan memberi tanda silang. Ada jawaban yang benar. Nah, kalau sudah itu
Nah, kalau sudah kita kasih instruksi, pilihlah jawaban A, B, C, atau D dengan memberi tanda silang X pada jawaban yang benar. Nanti kalau misalkan kali baca nggak pas, boleh diperbaiki. Nah, kalau sudah, ya kita buat soal pertama ya, soal nomor 1 misalnya. Ini pelajaran IPS ya. Nomor 1 misalnya pemimpin negara ya, pemimpin negara Republik adalah, ini kan IPS ya, adalah titik-titik. Lalu kita masuk ke optionnya ya, pilihan ganda udah tepat, ini jangan lupa dirubah pilihan ganda tuh ya, kalau pilihan ganda ya pilihan ganda, kalau isian kita masuk ke opsi ya. Opsi 1 misalnya A, presiden, B misalnya menteri, C gubernur, D bupati misalnya, bupati biasanya seperti bupati nah oke. Setelah itu kita kunci jawaban poin 10 ya, poin 10. Kenapa 20 ini ada yang belum ini ya, di atasnya. Tadi yang kelas itu ada poin ya. Nah, ini yang untuk kelas kita buang poinnya ya, karena kelas masih dapat poin sih. Nah, jadi 10 tuh ya. Satu soal dikali 10. Oke. Lanjut. Kita kunci. Sudah, kita beralih ke soal 2. Soal 2. Presiden Indonesia sekarang, misalnya Presiden Indonesia sekarang adalah titik adalah opsinya A misalnya Soeharto, B Prabowo, C misalnya Soekarno, D SBY. Jokowi mah enggak. Nah, nanti SBY. Cukup SBY. Nanti yang lainnya yang bisa yang lain ya. SBY. Nah, nanti SBY, Jokowi nggak masuk dulu ya. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke kunci jawaban. Jawabannya mana? Kita kunci. Untuk jawabannya ya tentunya Prabowo ya. Jawabannya Prabowo. Kalau Prabowo udah selesai, dah. Nah, kalau sudah,
Oke, kalau sudah kita beralih. Kalau sudah ceritanya udah beres nih ya, bikin soalnya udah beres. Ya, udah beres misalnya nih kita. Nah, karena bikin contoh saja bikinnya 2 soal nih. Jadi 1 soal kali 10 jadi 20 kalau 2 soal ya. Oke, kalau sudah kita publikasikan. Kita publikasikan siapa saja yang memiliki link. Oke, berbagi, kita berbagi di sini. Memuat, kita bagi link kita. Siapa saja yang memiliki link ya. Lalu kita salin selesai. Nah, misalnya nanti kita bagi di grup kelas masing-masing dari kita grup kelas. Lalu kita beralih ke buka WA grup. Kita buka WA grup misalnya. Di sini misalnya buka dulu selama ya. Baik, ini sudah muncul untuk membuka grup. Nih, kita cari grup kelas yang akan kita ujikan anak-anak kita. Misalnya di sini kita cari grup MI yang Tusibian misalnya. Ya. Nah, setelah itu lalu kita bagi link di sini ya. Kita kontrol V. Nah, itu linknya ya. Nah, sudah masuk. Nanti anak-anak kita itu akan mengisi Google Form-nya. Jadi bukan berbentuk kertas lagi, dia langsung ya. Nah, di sini kita kasih tadi tokennya. Tokennya adalah token. Kita klik di tiap grup itu token 1, 2, 3. Oke. Itu saja, mungkin bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di Google, di YouTube, di like, share, and subscribe.